Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everybody. How are you? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran BIPA, yaitu materi tentang teks prosedur. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja kita ke materi anak-anak. Tolong diperhatikan, cekidot. Di sini kita akan membahas teks prosedur. Baiklah anak-anak, Ibu akan membahas tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur, teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang berisi urutan dan memiliki tujuan yang biasanya seperti membuat sesuatu sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan, sehingga bisa mencapai atau membuat sesuatu dengan baik dan benar. Nah, di sini juga terdapat teks prosedur menggunakan kalimat perintah, atau bisa juga digunakan teks menggunakan kalimat larangan atau anjuran. Di dalam teks tersebut, kita akan menemukan kata imbauan atau perintah seperti kata tambahkan, aduk perlahan, dan campurkan, dan kata lain sebagainya. Kata-kata tersebut membuat pembaca seolah-olah diperintahkan untuk memerlukan apa yang disampaikan. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Baiklah, materi selanjutnya tentang ciri-ciri teks prosedur secara umum. Nah, di sini terdapat ciri-ciri teks prosedur ada 3 ciri, yaitu 1. Langkah-langkah kegiatan, yaitu berisi langkah-langkah dari suatu kegiatan. 2. Kebanyakan dituangkan dalam bentuk poin, artinya teks prosedur dituangkan ke dalam bentuk poin-poin atau dibuat penomoran. 3. Pemakaian kalimat saran dan juga larangan, yaitu kalimat saran diberikan penulis untuk membantu membaca melalui tahapan atau langkah-langkah membuat suatu yang benar. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini merupakan kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal yang harus dikejarkan merujuk pada perintah dalam kalimat. Pada jenis kalimat ini, tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. 2. Yakni 1. Konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya seperti jika, bila, andai, kalau, asalkan. Yang kedua, konjungsi temporal, yaitu jenis konjungsi ini sifatnya merupakan kata penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya
seperti lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya. Lanjut, yang ketiga, numerelalia. Nah, di sini numerelalia dan teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan kombinasi. Numerelalia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalkan pertama, kedua, atau ketiga, dan seterusnya. Nah, yang keempat yaitu pronomina. Itu pronomina atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda berdasarkan fungsinya yang menggantikan orang atau benda. Pronomina dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, promina penunjuk. Disebut kata ganti untuk menggantikan benda. Contohnya, ini, itu, tersebut. Yang kedua, pronomina persona. Apa itu? Kata ganti untuk menggantikan orang. Pada pronomina persona bagi kata ganti orang tunggal. Contohnya, dia, saya, kamu. Sedangkan untuk orang jamak contohnya kita, kalian. Yang terakhir, kebahasaan yaitu verba. Kebahasaan terakhir dalam teks prosedur adalah verba atau kata kerja. Verba dalam teks prosedur terbagi menjadi dua macam, yaitu verba menunggal. Maksudnya, kata kerja berhubungan yang melanjutkan sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya, mengikat, mengirim, memaku, memotong, dan lain sebagainya. 2. Verba tingkah laku. Nah, ayo anak-anak, siapa yang paham tentang verba tingkah laku itu apa? Kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya, menyukai, berpikir, dan menyetujui. Nah, selanjutnya materi kita yang terakhir yaitu jenis-jenis teks prosedur. 1. Teks untuk menggunakan suatu alat atau benda. 2.